Teror mengerikan itu dimulai dari desa Rupal yang berada di negara Nepal. Seekor harimau menyerang warga dan lalu memangsanya. Insiden mengerikan yang menyebabkan warga desa begitu ketakutan. Mereka khawatir jika harimau itu datang dan melakukan serangan lagi. Dan ketakutan mereka memang menjadi kenyataan. Teror harimau masih berlanjut, menyebabkan aktivitas penduduk jadi terhambat. Mereka berada dalam kondisi yang mencekam. Sebagian besar penduduk memilih berdiam diri di rumahnya. Masalahnya, mereka harus bekerja demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Tapi jika mereka bekerja, ada ancaman mengerikan dari harimau. Kondisi yang serba salah. Pemerintah setempat lalu menyewa para pemburu. Mereka dengan senjata di tangannya berusaha memburu harimau yang terus menebarkan teror. Sayangnya, para pemburu gagal menangani harimau itu. Ia terlalu pintar menghindari serangan para pemburu. Bahkan beberapa jebakan yang dibuat tidak mampu menghentikan teror dari harimau. Lalu tentara Nepal harus diterjunkan demi menangani seekor harimau yang menimbulkan geger geden. Setidaknya ada 100 tentara yang diturunkan demi menangani harimau itu. Mereka menyusuri hutan dan menakuti harimau. Ternyata harimau itu ketakutan dan meninggalkan desa Rupal. Kondisi di desa itu kembali tenang. Warga bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Kalaupun ada harimau lain, setidaknya mereka tidak semengerikan harimau sebelumnya. Pengusiran yang dilakukan oleh para tentara mungkin bisa mengatasi serangan harimau di desa Rupal. Tapi pengusiran itu hanya memindahkan teror harimau pemakan manusia ke wilayah lainnya. Harimau itu berpindah tempat, menempuh jarak yang lumayan jauh menuju kawasan India, tepatnya di distrik Kumaon. Di wilayah barunya, harimau itu masih terus melakukan aksi bengisnya. Ia masih saja memburu manusia dan aksinya menebarkan teror baru, yang bahkan menyebabkan para penduduk tidak berani beraktivitas ketika terdengar aumannya di sekitar tempat tinggal mereka. Harimau itu mengincar wanita dan anak kecil. Ia sangat paham karakter manusia yang lebih mudah dikalahkan. Biasanya warga yang jadi korban adalah mereka yang sedang mencari kayu bakar atau pakan ternak di dalam hutan. Semua serangan dilakukan di siang hari. Aksinya hampir melumpuhkan aktivitas di wilayah itu. Berbagai cara telah dilakukan untuk memburu atau bahkan mengusirnya. Tapi harimau itu sudah belajar dari pengusiran pertama di wilayahnya dulu. Kabarnya, harimau itu menempuh jarak hingga 30 km setiap harinya demi bisa memburu manusia dan menghindari serangan balik dari manusia. Aksinya berakhir setelah seorang pemburu bernama Jim Corbett berhasil melumpuhkannya dengan 3 tembakan yang mengenai bagian dada, kepala, dan pangkal kakinya. Kematian harimau bengis itu adalah akhir dari teror yang telah terjadi sekian lama dan menghilangkan nyawa sekitar 436 manusia. Namanya adalah Champawat, seekor harimau betina dari jenis harimau benggala. Ia bahkan mendapat julukan sebagai Ratu Harimau karena aksinya dalam memangsa manusia dengan jumlah yang sangat banyak. Pemberian nama Champawat karena aksinya di distrik Champawat, kawasan India. Kejadian itu berlangsung di awal abad 19 dan baru berakhir pada tahun 1907 setelah tersangka utamanya dilumpuhkan oleh Jim Corbett. Kisah tentang harimau Champawat diabadikan dalam beberapa buku dan bahkan jadi karakter dalam game online, menunjukkan betapa sosoknya adalah bagian dari perjalanan sejarah yang luar biasa. Dalam perburuan yang dilakukan oleh Jim Corbett, ia hampir saja jadi korban dari keberingasan harimau Champawat. Meski Jim adalah pemburu hewan buas yang terkenal, tapi baru kali ini ia harus berhadapan dengan sosok harimau yang punya perilaku tidak biasa. Dan ia bahkan harus dibantu oleh 300-an penduduk yang ikut memburunya. Jumlah korban yang sangat banyak mengalahkan rekor yang dimiliki oleh sepasang singa bernama Shavo, yang pernah jadi pemangsa manusia dan menyebabkan kematian puluhan pekerja proyek di negara Kenya. Ada beberapa pendapat yang menjadi alasan mengenai aksi brutal yang dilakukan oleh harimau Champawat.
Normalnya, harimau tidak memangsa manusia jika tidak ada penyebab yang memaksanya berurusan dengan manusia. Apalagi Campawat adalah harimau betina. Tentu jadi pertanyaan tersendiri bagi manusia. Dugaan paling kuat yang menyebabkan harimau itu memangsa manusia adalah karena gigi taringnya mengalami luka. Diduga karena peluru yang ditembakkan manusia, menyebabkannya kesulitan memburu hewan di sekitarnya, sehingga mengarahkan targetnya kepada manusia. Jika pendapat itu benar, maka bisa jadi harimau Campawat menaruh dendam kepada manusia yang dulu menembak dan menyebabkan luka di gigi taringnya. Membayangkan harimau Campawat dengan aksi pengisnya rasanya seperti sebuah dongeng saja. Bayangkan bagaimana seekor harimau benggala berjenis kelamin betina bisa menjadi sosok yang sangat mengerikan bagi manusia di sekitarnya, bertanggung jawab atas kematian ratusan orang. Agak susah dipercaya, tapi itu bukanlah dongeng, dan kejadiannya memang nyata. Dengan rekor kematian yang sangat banyak, seharusnya Campawat jadi harimau paling populer sepanjang masa. Sayangnya, harimau paling populer bukanlah Campawat, melainkan Mahali atau Mahli, sosok harimau benggala berjenis kelamin betina yang seakan menggeser Campawat sebagai ratu harimau. Julukan Tiger Queen disandang oleh Mahali hingga saat ini. Apa yang spesial dari Mahali? Pada dasarnya, tidak ada yang spesial dari harimau ini. Tapi, ia jadi salah satu idola yang konon paling banyak difoto dan direkam oleh manusia, menyebabkannya sangat terkenal. Gelar ratu yang disandangnya karena perannya sebagai sosok induk yang melahirkan banyak keturunan, menyebabkan peningkatan populasi harimau di kawasan India. Ia sendiri punya 4 anak, yang terus berkembang biak hingga keturunannya mencapai 50 ekor dan berpotensi terus bertambah. Pada masa tuanya, Mahali mengalami kondisi yang lumayan menyedihkan, di mana ia terusir oleh anaknya sendiri, menyebabkannya semakin tidak berdaya karena tubuh yang menua dan kalah saing. Para penjaga bahkan harus memberikan suplai makanan kepadanya. Ia mati pada 18 Agustus tahun 2016 pada umur 20 tahun. Usia yang sangat tua bagi sosok harimau, karena normalnya harimau hanya bertahan antara 10 hingga 15 tahun saja. Kepopuleran Mahali yang mengalahkan Campawat disebabkan karena era keduanya yang berbeda. Lagi pula Mahali jadi sosok yang memberikan efek positif bagi populasi harimau benggala, sementara Campawat malah memberikan efek negatif pada populasi manusia di sekitar habitatnya. Dan tidak lupa, Mahali juga berperan besar bagi pendapatan negara India. Kepopulerannya mengundang banyak wisatawan yang memberikan pemasukan bagi negara. Kasus harimau yang memangsa manusia bukan hanya terjadi di kawasan India. Di Indonesia juga sempat terjadi kasus serupa. Harimau Sumatera memangsa manusia. Kejadian itu sempat menggegerkan publik dan menyebabkan respon yang cekatan. Berbeda dengan nasib Campawat yang akhirnya dibunuh oleh pemburu. Harimau pemakan manusia di Indonesia hanya ditangkap, ditangani, dan dibebaskan di habitat yang seharusnya, agar bisa hidup jauh dari manusia dan tidak saling mengusik. Beberapa informasi menyatakan bahwa harimau yang nekat memangsa manusia memiliki tubuh yang kurus. Artinya mereka memang kelaparan dan tidak bisa memburu mangsa yang seharusnya. Entah karena tidak menemukan mangsa atau karena tidak ada mangsa, sehingga mereka yang kelaparan harus memaksakan diri menyerang manusia. Harimau adalah sosok yang spesial bagi manusia. Di satu sisi, mereka adalah hewan yang menarik perhatian manusia. Tapi di sisi lain, mereka adalah sosok yang sangat berbahaya bagi manusia. Begitu pula pandangan harimau terhadap manusia. Di satu sisi, manusia adalah sosok yang memberikan harimau penanganan ketika mereka membutuhkannya, membantu mereka bertahan, dan mengatur kehidupannya. Tapi di sisi lain, manusia adalah sosok yang sangat berbahaya bagi harimau, karena beberapa adalah pemburu yang terus mengincarnya. Campawat hanya satu dari sekian banyak harimau yang menyebabkan kematian bagi manusia. Campawat terlalu berlebihan dan ketagihan dengan darah manusia, menyebabkannya jadi sosok yang tidak seharusnya. Kisahnya akan terus dikenang oleh manusia, memaksa manusia agar bisa hidup berdampingan dengan harimau dan hewan liar lainnya. Semoga kejadian mengerikan itu tidak terjadi lagi, dan semoga para korban mendapat tempat terbaik di sisinya.